ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita kemudahan dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kewajiban dalam menunaikan perkara salat yang merupakan tiang dari agama Islam yang mulia ini. Kemudahan dalam menuntut ilmu yang juga merupakan kewajiban di dalam agama Islam yang mulia ini. Maka menuntut ilmu ini adalah kewajiban yang wajib harus dilaksanakan. Kalau ditinggalkan maka seseorang berdosa. Ya, menuntut ilmu ini adalah kewajiban. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selama kita mau menuntut ilmu, maka selama itu kita dikatakan berilmu. Namun apabila seseorang meninggalkan jalan ilmu, maka di saat itulah dia dikatakan bodoh, dikatakan jahil. Selama mele kita belajar, selama temele belajar, maka kita dikatakan berilmu. Lagu lamun tawah jera nuntut ilmu, jera belajar, maka di saat itulah kita dikatakan orang jahil. Sebagaimana kata Sa'id bin Jubair dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqqih, kata beliau, la yazalur rajulu aliman ma ta'allama. Seseorang senantiasa dikatakan berilmu selama ia mau belajar dan menuntut ilmu. La yazalur rajulu aliman ma ta'allam. Kalau kita terus belajar, terus menuntut ilmu, maka kita dikatakan apa? Berilmu. Fa idza tarakal ilma wa dhanna annahu qad istaghna waqtafa bima indahu kana ajhala ma yakun. Kalau dia meninggalkan belajar, dia meninggalkan menuntut ilmu, sudah merasa cukup, merasa kaya ilmu, maka dia adalah orang yang paling bodoh. Nah, perhatikan ini para jamaah, jangan sampai kita termasuk orang ini. Orang yang merasa cukup dengan ilmu, sudah kaya dengan ilmunya, akhirnya kita orang yang paling bodoh, paling jahil. Orang yang paling jahil adalah orang yang sudah merasa cukup dengan ilmu. Orang yang sudah merasa kaya dengan ilmu. Wah, sabot. Ya, ada bahasa wah peres ngana. Wah, peres ilmu ngana. Maka ini adalah orang yang paling apa? Paling bodoh.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita akan membahas tentang mubtilat as-salah, pembatal-pembatal dalam salat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam madhab Syafi'i pembatal salat itu ada 14. Kira 14 atau 15. Disebutkan dalam kitab Safinatun Najah. Ini kitab madhab Syafi'i. Kata beliau, wa tabtulus salatu bi arba'a asyrata khaslatan. Pembatal salat itu ada 14. Ini kita baca dulu dalam madhab Syafi'i, baru kita sebutkan nanti pendapat-pendapat yang rajih. Yang pertama, bil hadathi, ya. Pembatal salat yang pertama adalah hadats. Batal salat dengan hadats. Salat wajib maupun salat sunnah. Entah itu hadats kecil ataupun hadats besar. Entah itu disengaja maupun tidak disengaja. Dalam madhab Syafi'i. Yang kedua, wa biwuqu'in najasati lam tulqa halan min ghairi hamlin. Terkena najis kecuali langsung dibuang, langsung dibersihkan. Ingat ini para jamaah, pembatal salat di dalam madhab Syafi'i. Apa yang kedua? Membuang najis, ya, atau terkena najis kemudian tidak langsung dibuang. Kecuali kalau langsung dibuang, maka salatnya tetap sah. Taib. Najis itu ada yang dimaafkan dan ada yang tidak dimaafkan. Kotoran yang sedikit itu namanya najis yang dimaafkan. Disebutkan oleh para ulama, apa maksudnya dibuang tanpa dibiarkan sebelum berlalunya waktu tumakninah. Belum berlalunya waktu tumakninah, najis masih ada, maka salatnya Yang ketiga, dalam madhab Syafi'i yang membatalkan salat, inkisyaful aurati illam tustar halan. Tersingkapnya aurat kecuali langsung ditutup. Penggitan aurat. Maka ketika tersingkap aurat langsung ditutup. Tapi kalau dibiarkan terbuka, maka salatnya tidak sah. Misalkan angin bertiup, ya, kerehnya kainnya, ya, sampai ke atas, maka segera untuk ditutup. Waktu minimalnya juga dikatakan adalah waktu kadar tumakninah. Baik. Kemudian yang an-nutqu bi harfaini aw harfin mufhimin amdan. Dalam madhab Syafi'i pembatal salat yang keempat, mengucapkan, berbicara dengan huruf atau satu huruf yang dipahami secara sengaja. Mengucapkan dua huruf
atau satu huruf yang dipahami secara sengaja. Secara sengaja. Woi, mana? Woi ini pira? Dua kan? Woi. Tenanggor dengan woi. Kalau orang Sasak ini apa katanya? Woi. Manggil orang. Batal dalam mazhab Syafi'i. Kumbena dua huruf. Tapi ingat yang dipahami. Baik. Kemudian yang kelima, bil mufattiri amdan. Dalam madhab Syafi'i, pembatal sholat yang kelima melakukan pembatal puasa dengan sengaja. Melakukan pembatal puasa dengan sengaja. Apa juga simbatalang puasa anta? Apa saja membatalkan puasa kita, maka itu juga membatalkan sholat. Ya, banyak contoh. Ya, makan dan minum. Ya, ini membatalkan sholat. Karena itu juga membatalkan apa? Puasa. Baik. Yang keenam, ini mirip termasuk yang kelima sebenarnya. Wabil aklil katsiri nasiyan. Makan yang banyak meskipun lupa. Lagu ini jadi insyaallah jarang terjadi. Orang salat sambil makan dalam keadaan lupa. Yang kebiasaannya kapan orang lupa makan? Puasa. Baik. Kemudian yang ketujuh, salasi harakatin mutawaliyatin walau sahwan. Ini sih dengar ini pertama. Nanti tapi kita sebutkan pendapat yang kuat. 3 gerakan berturut-turut. 3 gerakan berturut-turut meskipun lupa. Ingat para jamaah, kita berbicara tentang apa ini? Pembatal sholat dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Syafi'i 3 gerakan berturut-turut batal. Tapi nanti kita akan jelaskan. Ya, berarti kalau dalam mazhab Syafi'i Allahu Akbar salat. Kita kukunya. Ya. Mampu ya. Karo. Udah berapa gerakan? 2. Ya. Terus lihat mainkan jamnya. Berapa itu? 3 berturut-turut batal dalam mazhab Syafi'i. Yang keberapa? Yang ke-8. Al-wasbatil fahishah. Lompatan yang keras. Iya. Lompatan yang keras. Misalkan ada ular lewat, melompat dia keras. Maka batal salatnya. Yang ke-9, ad-darbatil mufritati, memukul yang keras. Batal salatnya dalam mazhab Syafi'i. Yang keberapa? Ziyadatu fi'liyin amdan, menambah rukun fi'li, rukun perbuatan secara sengaja. Mana contohnya? Sujud. Nambah ruku. Nah, pertanyaan para jamaah. Amarina ada ketuanan kan. Pira
tekanggo ngerombok ruku. Sujud tilawah hanya di tekanggo bing ngerombok. Kapiran para jamaah, kanggo itu ngerombok ruku salat ini boleh nambah ruku. Nengkajana. Sebenarnya tahu ini ilmu lah, aku lupa ini. Tekaman. Abu nerendet itu masih nih, gak ada yang dapat jawabannya. Salat gerhana berapa kali ruku? Iya, 2 rakaat 4 kali ruku. Iya, apa tidak? Iya, itu emang sunnahnya. Rukunya 2. Tapi kalau sholat biasa, sholat sunnah, sholat wajib boleh. Ustadz, anak pengen ruku 2 kali. Tiang mau ruku berapa? 2 kali. Bagus ruku itu. Kanggo sama Yon? Hah? Udah kanggo. Nggak main-main. Nggak boleh menambah ruku. Baik. Yang ke-11. At-taqaddumu ala imamihi bi ruknaini wa at-takhallufu bihima bighairi uzrin. Mendahului imam dalam 2 rukun. Mendahului imam dalam 2 balap imam. Imam ruku didahului, imam sujud disalib, maka salatnya batal dalam madhab. Mengikuti imam tanpa uzur. Imamnya sujud, dia sujud panjang doa sujudnya, sampai imam sujud yang kedua masih sujud yang pertama. Saking khusyuknya berdoa, terlambat mengikuti imam dalam madhab Syafi'i, salatnya batal. Yang kedua 12. Niyati qat'is shalah. Nah, ini bahayanya. Niat membatalkan salat, niat memutuskan salat, batal salatnya. Allahu akbar. Ya. Kemudian dengar suara anaknya nangis teriak. Niatnya terus, coba batalan sholat ini, coba saya batalkan sholat ini. Niatnya itu sudah apa? Batal sholatnya. Kehonya-honya ini para jamaah, hati-hati ini. Niat membatalkan sholat, maka itu sudah membatalkan sholat. Yang ke-13, masih dalam pembatal sholat dalam madhab Syafi'i. Ta'liqi qat'iha bi syai'. Sengaja membatalkan sholat, memutuskan sholat dengan dikaitkan dengan sesuatu. Mana contohnya? Ya, misalkan tamunya akan datang, ya, dia berniat, nanti kalau datang tamu saya batalkan sholat. Nih, Allahu Akbar. Sebelum dia takbir, dia sudah berniat, kalau datang tamu, dia batalkan. Maka ketika tamu itu datang, berarti apa? Batal sholatnya. Kenapa para jamaah? Sholat itu niatnya harus jazimah, harus tegas. Kalau niatnya tidak tegas, ragu-ragu dalam sholatnya, maka ini menjadikan sholatnya itu batal. Dan yang terakhir, at-taraddudu fi qat'iha, ragu-ragu dalam membatalkan sholat. Ini juga membatalkan sholat dalam madhab Syafi'i.
ragu batalang salat. Batalang apa pendik? Batalang apa pendik? Ya, saya batalkan atau tidak? Saya batalkan atau tidak? Maka dalam mazhab Syafi'i ini membatalkan apa? Salat. Ini 14 pembatal salat dalam mazhab Syafi'i. Taib. Kita masuk dalam pembahasan apa? Al-hadas. Berhadas. Hadas ini juga termasuk membatalkan wudu. Yang membatalkan salat. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima salat seorang di antara kalian jikalau dia berhadas sampai dia berwudu dan bersuci. Perhatikan, Allahu Akbar, ada orang salat, ragu-ragu dia, kayak ada yang keluar angin dari duburnya. Ini kayaknya kayak ngentut atau tidak? Kayak kentut atau tidak? Keluar angin atau tidak? Apa kata sallallahu alaihi wasallam? La yamtilu la yansarifu, jangan dia membatalkan salatnya hatta yasma'a sautan au yajidari, sampai dia mendengar suara dan mencium baunya. Artinya harus yakin. Namun masih ragu-ragu, kentut apa tidak, keluar angin apa tidak. Kalau masih ragu-ragu, lanjut sholat sampai kita yakin. Lamun muni jama cuma ada batal, atau kecium aromanya sepi tapi apa? Aromanya yang kecium, maka juga apa? Batal. Artinya yakin berhadas itulah juga yang membatalkan salat. Jelas? Yang kedua, ini berbicara dengan sengaja. Ini kalau Imam Syafi'i apa tadi? 2 atau 1 huruf yang difahami. Perhatikan para jamaah. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari, kunna natakallamu fis salah yukallimu ahaduna akhahu. Dahulu kami berbicara dalam salat, satu sama lain saling berbicara dalam salatnya. Ini di awal Islam. Jadi para sahabat itu jamak ngeraos dalam salat, no. Para sahabat itu saling berbicara dalam salat. Najatihi, dalam kebutuhannya. Berarti para jamaah, di awal pensyariatan salat ini boleh berbicara dulu. Hatta nazalatil ayah, sehingga turunlah ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 238, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat 5 waktu dan jagalah salat asar, berdirilah dalam keadaan khusyuk. Fa umirna bis sukut, kami diperintahkan untuk diam. Dalam hadis ini ada faidah para jamaah. Apa faidahnya? Ada ilmu, cabang ilmu yang namanya nasikh dan mansukh. Apa ranah? Nasikh dan mansukh. Apa nama nasikh? Hukum baru menghapus hukum yang lama.
Mansukh adalah hukum yang dihapus, yang diangkat, yang diganti dengan hukum yang baru. Maka dalam hadis ini ada apa? Nasikh dan mansukh. Yang nasikh diam di dalam salat. Yang mansukh, yang dihapus hukumnya adalah hukum bolehnya berbicara dalam salat. Boleh berbicara dalam salat? Sudah ada pembahasannya. Ingat para jamaah. Boleh berbicara? Indal hajah. Boleh. Kapan misalkan ketika imam tidak paham? Ya, lupa. Allahu Akbar, langsung sujud dia. Subhanallah, subhanallah, tidak paham. Ibu-ibu bertepuk, tidak paham. Maka ruku. Boleh. Ini sudah lewat pembahasannya. Ketika kita berbicara hal-hal yang diperbolehkan di dalam salat, ini sudah lewat pembahasannya. Baik. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas." Sungguhnya salat ini tidak pantas untuk kita berbicara. Tidak pantas ngeraos. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Salat itu isinya tasbih, takbir dan membaca Al-Quran. Maka cocok dalam madhab Syafi'i itu minimal berapa? Dua huruf. Dalam keadaan apa? Disengaja. Jadi Imam Syafi'i mengatakan, para ulama Syafi'i mengatakan berbicara dengan 2 huruf itu sudah membatalkan sholat. Baik. Kalau tidak sengaja bagaimana para jemaah? Keceplosan. Atau misalkan baru masuk Islam. Ya. Ada seorang baru masuk Islam sholat. Awas minggir. Lagi sholat, awas katanya. Bagaimana hukumnya? Sah apa tidak? Ya. Sholatnya tetap sah kata para ulama. Kalau karena apa? Lalai, lupa, keceplosan. Baik. Kemudian ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Dalil yang lain juga, ya, ucapan orang yang berbicara karena lupa tidak membatalkan sholat. Ini madhab para ulama Syafi'i. Hadis Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami. Ini ada kisah para jamaah. Ya, kisahnya siapa? Muawiyah ibn Hakam as-Sulami. Dia sholat bersama Nabi SAW. Ya. Kemudian ada salah seorang sahabat yang bersin. Baksing. Dia bersin. Apa kata Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami ini? Yarhamukallah. Sahabat jawab para jemaah. Ya. Sahabat ini menjawab orang yang bersin itu. Yarhamukallah. Faramanil qaumu bi absarihim. Sahabat-sahabat yang lain semuanya memandang. Ya. Merbahasanta kelangna. Semua melototin sahabat Muawiyah ini. Akhirnya ngomong lagi para jamaah. Kenapa? Karena dilihat oleh seluruh para sahabat. Ma sya'nukum tanzuruna ilayya. Kan daripada kita aku ini yang kalian semua memandang kepada saya. Faja'alu yadribuna bi aydihim ala afkhadhihim. Semua mukul pahanya.
Nyuruh isyarat untuk diam. Disuruh isyarat untuk diam. Sudah berapa kali dia ngomong ini? 2. Yarhamukallah. 1. Yang kedua apa katanya? Kenapa kalian melihat saya? Falamma ra'aituhum yusammitunani lakinni sakattu. Ketika aku melihat mereka berusaha menjadikan aku diam, akhirnya aku diam. Nah, maka ini menunjukkan orang yang lupa ketika sholat sambil berbicara, sholatnya tetap apa? Tetap sah. Baik, yang keberapa? Yang berikutnya, mendapati najis pada pakaian atau badan ketika sedang sholat dan tidak segera dihilangkan. Najis pada pakaian, najis pada badan, tidak langsung dibersihkan ketika sedang sholat, maka sholatnya batal. Misalkan ada kotoran cicak di songkoknya jatuh, ya, maka kalau tidak disegera dihilangkan, maka sholat apa? Sholatnya batal. Maka segera buka topinya kemudian dilepas. Baik. Mana dalilnya? Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabiyat, fa idza aqbalatil haidatu fatrukis shalah. Kalau datang haid maka tinggalkanlah salat. Fa idza dhahaba faghsili anqiddami anqiddama wasalli. Jikalau sudah berlalu waktu haid, basuhlah, bersihkanlah darah, kemudian salat. Kemudian juga kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menggunakan sandal. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat, datang siapa? Jibril alaihi salam. Nabi lemparkan sandalnya. Nabi SAW lepaskan sandalnya. Para sahabat ikut melepaskan sandalnya. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, ma hamalakum ala ilqa'i ni'alikum. Kenapa kalian ikut-ikutan melemparkan dan melepaskan sandal kalian? Para sahabat menjawab, falamma ra'ainaka alqaita ni'alaka fa'alqaina ni'alana. Kami melihat engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melemparkan sandalmu, kami juga ikut melemparkan sandal kami, melepaskannya. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, inna Jibril atani fa akhbarani anna fihi ma. Jibril datang kepadaku mengabarkan ada apa? Qadar. Ada najis. Ada najis. Baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi mengatakan, menghilangkan najis salah satu syarat sahnya salat. Jika najis diketahui, maka salatnya tidak sah. Jika dalam keadaan lupa, tidak tahu ada najis di badannya, di pakaiannya, maka menurut mazhab Syafi'i tidak sah, harus diulang. Namun pendapat Imam Syafi'i, kaul jadidnya, ya, Imam Syafi'i dalam mazhabnya mengatakan meskipun lupa sholat pakai pakaian yang ada najisnya, lupa tetap diulang. Tapi beliau punya pendapat kaul qadim.
Pendapat yang lama, apa kata beliau? Salatnya tetap apa? Tetap sah. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Orang yang salat dalam keadaan tidak tahu ada najis, maka salatnya tetap sah. Beda dalilnya para jamaah. Mana dalilnya? Hadis yang tadi. Di tengah-tengah salat, Jibril wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sandal engkau ada najis. Nabi SAW spontan lepaskan sandalnya. Apakah Nabi mengulang dari awal? Tidak. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap melanjutkan apa? Salatnya. Nah, ini dalilnya. Maka ada orang yang salat misalkan, ya, ada najis dalam pakaiannya dan tidak ada aroma najis itu. Udah selesai sholat, ternyata ada najis, ada kotoran yang dia ketahui. Maka apakah mesti mengulang? Ngulang apa enggak? Tidak mengulang. Berdasarkan hadis yang tadi ketika Nabi SAW sholat menggunakan sandal yang ada najisnya. Baik, kita lanjut yang ke berikutnya. Tersingkapnya sebagian aurat. Ya. Terbukanya apa? Aurat. Di antara syarat sahnya salat apa? Satrul aurah, menutup aurat. Orang yang sholat auratnya terbuka dengan sengaja, batal sholatnya. Yang kedua, ada orang yang terbuka auratnya dengan tidak sengaja, namun langsung dia tutup, sholatnya tidak batal. Nah, ini bedanya. Sengaja membuka aurat, kemudian yang kedua lalai, tidak sengaja, namun langsung dia ditutup, maka sholatnya tetap sah. Kemudian jika sudah mengetahui, ya, tapi tetap dia tidak tutup, meskipun dia lalai, Allahu Akbar, tidak sengaja tersingkap aurat, arurang ya kah, arurang apa yang mana? Dibiarkan auratnya terbuka, tetap salatnya batal. Pria dari mana? Auratnya pusar sampai lutut. Kalau kelihatan paha, batal. Kalau perempuan, seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, maka ibu-ibu salatnya harus menutupi kedua kaki. Baik. Ya, para ulama membahas pembahasan. Cuman ada satu wanita yang boleh sholat dalam keadaan tersingkap rambutnya. Seorang wanita yang masih budak, disebutkan pembahasannya oleh para ulama, boleh sholat dalam keadaan tidak pakai jilbab. Ya, tapi zaman dahulu para jemaah, ketika masih ada udah sekarang sudah tidak ada budak lagi, maka semua harus apa? Menutup ya kepalanya dengan jilbab. Yang keberapa? Yang berikutnya. Pembahasan yang tadi, makan dan minum. Lalu insya Allah ini nggak ada kita ngerjakannya. Sholat sambil makan. Kalau dia ada, ini dia main-main. Ya. Perhatikan para jamaah. Ini pembahasan disebutkan oleh para ulama. Ya. Pembahasan ini disebutkan oleh para ulama. Jika makan dan minum dengan sengaja, meskipun sedikit,
Ya misalkan makan permen misalkan, sengaja dia, sholatnya batal. Jika tidak sengaja, bisa membatalkan jika dianggap banyak menurut urf. Nah, misalkan ini kita kan berbicara, misalkan kalau dia lupa, maka dalam keadaan apa? Lupa. Kapan dia batal kalau lupa? Kalau banyak menurut urf, kebiasaan. Nah, para ulama mengatakan, ya disebutkan dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji, kapan dikatakan banyak? Ukurannya sebesar himmasah, seukuran besar kacang. Kacang ini sudah banyak nih. Makan seukuran besar kacang berarti apa? Batal sudah salatnya. Nah, jika ada sisa makanan yang tersisa dalam mulutnya, Allahu Akbar, baru aja jamak ngelor di balik. Habis makan siang, ya langsung naik saat masjid, tersisalah apa? Bekas daging ayam, daging sapi. Nah, bagaimana? Ini kan kurang dari seukuran apa? Kacang. Maka apa? Kalau dia tertelan dengan air liur kita, salatnya tidak batal. Nah, ini si duit ketuanan ini. Ya, bagaimana hukumnya menelan sisa makanan? Lah, kalau sebesar kacang ini berarti apa? Batal. Tapi kalau kurang dari sebesar kacang, salatnya apa? Tetap sah. Baik. Nah, ini pembahasan para ulama ini. Hal sedetail ini dibahas oleh para ulama. Baik. Kemudian yang berikutnya, berdehem, tertawa, menangis, dan merintih jika nampak dua huruf. Kalau tersenyum tidak sampai keluar suara, sudah lewat pembahasannya, tetap sah sholatnya. Ya Allahu Akbar, disenyumin dia, senyum dia ya berapa jamaah? Ya, ini kan ada orang-orang ini tabiatnya beda-beda, disenyumin senyum dia. Maka ini sholatnya tetap sah. Tapi kalau sampai tertawa mengeluarkan suara, ya, maka ini adalah sholatnya batal. Menangis, menurut pendapat yang kuat, sholatnya tidak batal. Sebagaimana dalam hadis yang sudah kita bahas, di antara hal yang diperbolehkan dalam sholat adalah menangis. Nabi itu kayak ada suara air mendidih di dalam dadanya, sampai keseku merebah santan. Kayak suara air yang mendidih di dada Nabi SAW ketika apa? Ka'azizil mirjali minal buka. Seperti ada suara air yang mendidih ketika Nabi SAW sedang sholat. Pendapat yang lebih kuat, menangis itu adalah apa? Tidak membatalkan sholat. Tapi kalau kaitannya dengan sholat, ingat ini, lewat ini sudah Tiang jelaskan, tapi Tiang ulang pembahasannya. Kalau tangisan itu kaitannya dengan sholat, ayatnya sedih tentang surga, tentang neraka, dia menangis. Tapi kalau dia mengingat musibah dunia di luar sholatnya, sholatnya batal kata para ulama. Ini penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Allahu Akbar. Ingat bisnisnya bangkrut. Ya. Ingat bisnisnya bangkrut, nangis dia dalam sholat, maka sholatnya batal. Kenapa? Tidak berkaitan dengan sholat. Jelas para jamaah? Taib. Kemudian ada orang yang batuk, ya, atau bersuara keras yang sulit diatasi, penyakit ini. Kalau ini penyakit, dia batuk, ya. Dia penyakit tenggorokannya gatal misalkan, ya.
Nah, mereka bapak nih. Tapi kalau dia berdehem sengaja untuk kode kepada imam, imamnya panjang bacanya. Batal sholatnya. Onya-onya ini para jamaah. Hati-hati ini. Beda orang yang memang penyakit sama sengaja. Ya, lihat, karena apa? Dua huruf sudah, berapa huruf sudah itu? Bukan dua huruf lagi itu berdehem itu. Ya. Beda orang yang karena apa? Memang penyakit. Kalau penyakit ini beda pembahasan. Tapi ini dia secara sengaja juga sholatnya batal. Jelas para jamaah? Ingat musim puasa tinggal 2 bulan ini. Ini banyak kita nggak kurang serak sama imamnya, kurang senang sama imamnya. Allahu Akbar. Tinggi bacaan imammu. Batuk. Ini batuk yang dibuat-buat. Berapa huruf sudah itu? 2 huruf saja batal secara sengaja. Hati-hati ini para jemaah. Kita nggak sadar sholat kita apa? Batal. Nggak sengaja kita sholat. Nggak sadar kita sholat kita ini batal. Maka nasallallahu salamul afiyah. Pentingnya kita ini paham fikih apa? Fikih sholat ini. Nah, silakan azan dulu baru kita lanjutkan. Bismillah. Allahu Akbar Allah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda, amma ba'd. Silakan Anda bertanya para jamaah. Maaf ya Ahmad. Dari kira-kira iman itu yang dia sholat sunnah qawdah itu jangan dia terlambat bangun
Telat qobliyah subuh? Ya. Lupa qobliyah subuh? Yang ini 8 tahun. Terus Di tengah bacaan surah Fatihah ini, tahu-tahu baru menit terakhir, akhirnya nyadar dan berubah menjadi salah tahajud. Kemudian saat tahajud itu cepat, ada dapat apa proses seperti itu. Baik. Masalah tentang niat subuh. Niatnya dia berubah karena karena tahu terakhir secara ubahnya dan salah tahajud. Paham. Ya, bagaimana dia merubah niat di dalam sholatnya? Ya, dia bangun, tapi ternyata masih belum tiba waktu sholat. Niatnya pertama adalah qobliyah subuh, namun ternyata masih belum masuk. Maka boleh dia merubah niat sholatnya menjadi sholat sunnah tahajud. Ya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah karena ketika ia sedang sholat, misalkan sholat sunnah rawatib, maka sholat itu niatnya berkaitan dengan waktu. Kalau belum masuk waktu, maka dia tidak dikatakan sunnah rawatib. Maka di situ otomatis niatnya akan berubah. Sebagaimana pembahasan yang sudah lewat, ada orang yang sholat sendiri, niatnya sendiri, tiba-tiba datang orang yang menepuk dia jadi imam, otomatis berubahlah niatnya menjadi menjadi imam. Jelas ya Ahmad? Wallahu taala a'lam wa a'lam. Tapi di sini ada pertanyaan dari Abu Dafi. Ketika imam membaca tasyahud akhir itu sangat cepat, kemudian salam. Sementara kita baru baca syahadat, bagaimana kita lanjut membaca sampai Allahumma inni ala dzikrika dan seterusnya? Tentu salam kita sisinya jauh, apakah ini bisa membatalkan sholat? Ini pembahasan yang berbeda, pembahasan para ulama. Ya, tasyahud adalah wajib sholat. Demikian sholawat pada tasyahud akhir itu rukun rukun sholat. Maka kalau kita mengambil pendapat ini pendapat ulama Syafi'i dan Hambali, membaca sholawat Ibrahimiyah itu adalah wajib sholat pada tasyahud akhir, maka wajib dibaca meskipun imamnya kecepatan, kita lanjut lanjut membaca tahiyat dan salawat, lanjut membaca tasyahud dan salawat itu, karena hukumnya adalah wajib, dipercepat. Nah, kemudian adapun doa yang ada khilaf di kalangan para ulama. Seperti doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih. Ini ada perbedaan pendapat apakah wajib atau tidak. Ya, andai kata dilanjutkan maka tidak ada masalah, tapi bacanya agak dipercepat. Nah, tidak membatalkan sholat karena imamnya terlalu cepat. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan yang lain lagi di sini. Apakah telapak tangan dan punggung tangan itu satu? Jikalau kita sholat kelihatan tangan dan punggung tangan, tidak batal sholat kita. Iya, yang namanya telapak tangan yang ini. Telapak tangan itu sampai di sini. Ya, ini namanya arus.
Pergelah telapak tangan ya ini dan ini. Maka ini saja yang boleh kelihatan wanita itu ketika sholat. Kalau dia berpendapat wajah itu tidak wajib ditutup. Tapi kalau ibu-ibu yang mengatakan wajib cadar, tetap pakai cadar kalau bersama ada lelaki yang bukan mahramnya. Maka telapak tangan itu bukan dalamnya saja. Ini bagian dalam telapak tangan, ini punggungnya telapak tangan. Dua-duanya tetap dikatakan apa? Telapak tangan. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Lanjut. Ini masalah imam kecepatan, terutama dalam sholat sir, sholat zuhur maupun sholat asar, terutama pada rakaat ketiga dan keempat. Kita mensempurnakan Fatihah, mesti kita tidak dapat rukuk bagaimana? Kalau sampai seperti itu otomatis kita akan ketinggalan ikuti saja, dia yang nanggung. Baru kita ghairil maghdubi alaihim waladdallin, baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allahu akbar, sudah ruku dia. Kalau kita lanjutkan otomatis dia akan iktidal, kita tidak dapat maka ini solusinya apa? Ikut segera. Tapi kalau salam kan terakhir ini para jamaah, ya kita tidak akan ketinggalan lagi setelahnya. Tapi kalau rukun yang lain otomatis kalau kita telat akan ketinggalan. Sujud pertama otomatis kalau kita lama sekali sujud maka akan ketinggalan sujud yang kedua. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Ayolah kah barang be apa Ahmad? Ini masalah gerakan dalam salat itu dari Imam Syafi'i dapatnya gerakan bakar. Imam yang lain tidak bakar. Jadi yang mana kita ikuti ini? Kan sudah kita bahas ikhwatal iman. Gerakan tatkala dibutuhkan itu adalah apa? Boleh. Seperti menggendong anak. Itu dalilnya. Dan pendapat yang lebih kuat adalah gerakan yang membatalkan sholat itu gerakan yang banyak. Mana yang banyak? Sesuai dengan urf, kebiasaan. Nah, gerakan yang banyak sesuai dengan urf. Sebagaimana penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih itu yang membatalkan. Kalau dibutuhkan enggak? Contoh ibu-ibu menggendong anaknya. Nangis anak dalam salat, ibu-ibu umpai salat sambil digendong dalam salat, tidak ada masalah. Jangan dibiarkan nangis, gendong dia. Ini ketika ruku lepas lagi, sujud, bangun lagi gendong lagi. Ketika tasyahud duduk, pangku dia, tidak ada masalah. Boleh. Apakah itu gerakan yang membatalkan salat? Tidak. Bahkan kita ingat hadis Bukhari, Aisyah pernah membukakan, Nabi SAW pernah membukakan Aisyah apa? Pintu. Nabi kan pintu rumah di arah kiblatnya. Nabi bukakan pintu. Kemudian Nabi kembali ke tempat sholatnya selama tidak terlalu jauh. Jelas para jamaah? Jelas Pak Ahmad? Jelas apa ndek? Nah, wallahu taala ala wa alam. Tapi harus jelas para jamaah ini. Nah, wallahu taala ala wa alam. Demikian kajian kita pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Kajian berikutnya insyaallah taala di Masjid As-Sunnah Ambengan biiznillahi taala. Taib. Ini sedikit ada pengumuman para jamaah karena ada permintaan jadwal ini ki. Nanti kita rapatkan sebentar. Pengajian aku dekat ngumpul araf ketua pengajian Bapak PHZ Kanca Marinan. Jadi desan pagi ini minta jadwal malam Ahad. Kah. Tersadik ya.